Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk sama-sama berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu malam hari ini bisa membuat kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan semua fadilah dan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang senantiasa ada di majelis ilmu. Allah turunkan baginya ketenangan jiwa, selalu diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah, bisa mendapatkan doa-doa baik dari para malaikat. Itu semua adalah keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu. Oleh karena itu, jangan pernah ragu untuk sering-sering datang ke majelis ilmu. Karena itu adalah jalan pintas untuk menuju surganya Allah. Jalan cepat untuk mendapatkan surga Allah itu adalah dengan mendatangi majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, berarti untuk berada di majelis ilmu. Salah satunya, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya pula kita memperbanyak selawat dan salam. Kita adalah orang yang mengaku-ngaku selalu mencintainya. Selalu saja kita menganggap diri kita adalah mencintai beliau. Tapi sudahkah kita buktikan cinta kita? Sekedar untuk memperbanyak selawat dan salam. Mudah-mudahan cinta kita diterima. Mudah-mudahan saat kita mengaku sebagai orang mencintai Nabi, maka kita harus mencintai pula sunnah-sunnah beliau. Sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan, jika memang tujuannya adalah untuk mutaba'ah, kita sesuaikan dengan apa yang beliau ajarkan, maka itu akan menjadi pahala yang besar insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa banyak amalan-amalan yang kecil dia bisa menjadi besar disebabkan oleh niat. Dan betapa banyak masalah-masalah yang besar berubah menjadi kecil karena ternyata di situ ada sesuatu yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita untuk istiqamah, setia berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan di hari mahsyar kita layak pula untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah,
Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, mencoba untuk membaca perjalanan sejarah kehidupan Nabi yang akan sangat berpengaruh bagi perkembangan pribadi kita sebagai seorang muslim, dan juga akan sangat erat hubungannya dengan perkembangan dakwah. Jadi kalau pribadi kita ingin menjadi baik, maka tengok bagaimana cara Nabi membuat sahabat menjadi baik. Dan itu akan kita bisa dapatkan dari sejarah Nabi, dari sirah Nabawiyah. Begitu juga bagaimana cara kita berdakwah pada hari ini, dari mana kita memulainya, maka kita tengok pula dari mana Nabi memulainya, apa yang beliau lakukan, apa caranya. Itu semua akan bisa kita dapatkan dari sirah Nabawiyah. Kita masih berada pada bagian pertama dari perjalanan dakwahnya Nabi dari periode Makkahnya, yaitu bina al-janibil aqadi, membangun dari sisi akidah, dari sisi keyakinan melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang terakhir yang kita bahas adalah penjelasan Nabi di awal-awal dakwahnya tentang hakikatul insan, hakikat manusia. Siapa kita ini? Siapa manusia itu? Ternyata dari awal-awal ayat itu Allah sudah berikan penjelasannya. Dan itulah yang membuat sahabat menjadi berubah. Karena mereka tahu dari mana asal mereka. Mereka tahu mereka tercipta dari apa. Baik manusia pertama yang namanya Adam, Abul Bashar, maupun manusia berikutnya. Sampai pada sahabat itu sendiri, dari mana asalnya mereka tahu. Pengetahuan mereka tentang asal dan hakikat manusia ternyata itu bisa menjadi konsep dalam merubah sikap, tingkah, adab kita baik kepada Allah maupun kepada Rasul. Ternyata kita ini terbuat dari sesuatu yang hina, dan kita ini adalah diciptakan oleh Allah yang maha mulia. Maka tidak ada alasan untuk durhaka, karena yang mendurhakainya tercipta dari sesuatu yang sangat hina, sedangkan yang didurhakainya adalah yang sangat mulia. Lalu atas dasar apa kita durhaka? Atas dasar apa kita sombong? Atas dasar apa kita tidak ingin menjadi baik? Padahal yang menciptakan kita adalah Dia yang merupakan sumber kebaikan. Nah, meskipun asal kita adalah dari sesuatu yang hina, tetapi kita diberikan harapan oleh Allah untuk menjadi manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia. Dan kemuliaan kita tidak ditentukan oleh dunia. Karena dunia kita semuanya sama. Kemuliaan kita ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dalam ayat walaqad karramna bani Adam, situ awal katanya apa? Laqad karramna, sungguh telah kami muliakan. Inna akramakum, akrama di sini karrama, itu dari akar kata yang sama. Berarti kemuliaan manusia hanya ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah. Sehina apapun asal kita, biarlah, itu sudah selesai, karena itu kehendak Allah. Tapi di hadapan kita ada satu kemuliaan, dan kemuliaan itu hanya bisa didapatkan dengan ketakwaan. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya,
sangat rapi sekali, sangat tertib sekali manhaj nabawi dalam membangun kepribadian muslim. Kalau kita tengok dari ayat-ayat yang diturunkan, ketika kita ingin mengejar kemuliaan di sisi Allah, ketika kita ingin selalu bertakwa kepada Allah, tapi selalu saja ada tantangannya, selalu saja ada godaannya. Siapa yang menggoda? Iblis. Maka pada poin yang berikutnya dijelaskan kenapa di ayat-ayat Makkiyah itu juga setelah dijelaskan hakikat manusia, Allah menceritakan perseteruan antara Adam dengan iblis. Bagaimana kesombongan yang dinampakkan oleh iblis ketika Allah menyuruhnya untuk sujud. Adam, Allah ingin tunjukkan bahwa yang saya ciptakan ini adalah punya kedudukan, punya ketinggian derajat, punya kemuliaan, sampai malaikat pun sujud. Tapi iblis tidak mau. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran dalam banyak surat. Banyak di antaranya surat-surat Makkiyah, ada di antaranya yang Madaniyah. Tapi kalau kita buka Al-Quranul Karim, itu di awal-awal Al-Baqarah Allah sudah bercerita tentang Adam dan iblis. Al-Quran itu kan isi pertamanya itu pembagian manusia menjadi 3. Mukmin, kafir, munafik. Setelah Allah ceritakan 3 golongan manusia ini, ada ajakan. Ajakannya, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajakan untuk beriman semuanya kepada Allah. Mukmin, kafir, munafik. Dalam bahasa ya ayyuhan nas, wahai manusia, maka ajakan untuk semua. Setelah itu, apa lagi yang diceritakan? Peristiwa tentang keinginan Allah untuk menciptakan Adam, menciptakan manusia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tak sebut di situ Adam. Padahal yang ingin diciptakan Allah adalah Adam, karena Adam belum ada ketika itu. Tapi Allah sebutkan tujuan kenapa Adam itu diciptakan. Khalifah. Tujuannya adalah untuk menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memakmurkan, untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Jadi kalau ada sikap-sikap, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang berujung kepada penghancuran, pasti salah. Yang berujung pada perusakan, pasti salah. Karena sebelumnya juga sudah diciptakan mereka yang menganggap mereka lah yang muslihun, padahal mereka mufsidun. Padahal mereka justru yang merusak, tapi mereka mengira dia adalah yang berbuat baik. Nah, di situ Allah menceritakan keinginannya untuk menciptakan Adam. Awalnya malaikat malah, kenapa harus diciptakan orang yang yasfikud dima, yang akan selalu menumpahkan darah? Tapi Allah bilang, saya lebih tahu. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Sampailah pada akhirnya memang sudah diciptakan. Setelah Allah ciptakan, singkat cerita, Allah ciptakan Adam secara sempurna, lalu Allah tiupkan ruhnya, maka jadilah ia makhluk baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Itulah arti cipta itu. Jadi kalau cipta itu mengadakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dan itu hanya Allah yang bisa. Selain Allah tidak ada yang bisa mencipta.
Manusia tidak ada satu yang bisa mencipta, karena kita menjadikan sesuatu itu tidak dari yang tidak ada, dan dari yang ada juga berubah menjadi bentuk yang baru. Itu yang bisa. Kalau ada kesombongan intelektual, kadang ini hak cipta, ada kekayaan intelektual, hak cipta, apakah dia sedang mencipta? Sebenarnya tidak. Berhasillah dia menulis sebuah buku, ada hak ciptanya, tidak boleh dikopi, tidak boleh dicetak ulang, tidak boleh, jangan-jangan tidak boleh dibaca. Kalau tidak boleh dibaca, buat apa? Karena ini hak cipta, kecuali atas izin dia atau izin penerbit. Dia sedang tidak mencipta. Kalau Allah tidak berikan dia akal untuk berpikir, maka dia tidak akan bisa menuangkan pikiran-pikirannya. Bahkan ketika dia tidak sehat saja, kadang dia tidak bisa berpikir seperti selayaknya orang-orang yang sehat. Nah, oleh karena itu Adam sebelumnya tidak pernah ada, maka Allah ciptakan. Itu yang namanya cipta. Ketika selesai dicipta, disitulah datang perintah untuk sujud kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua mereka sujud kecuali iblis. Iblislah yang tidak mau sujud. Angkuh dia, sombong dia. Allah perintahkan sujud, enggak katanya. Dalam surat yang lain, bulan yang sebelumnya kita sampaikan, Allah bertanya secara spesifik, ma mana'aka antas sujuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Langsung Allah bertanya. Kalau dalam Al-Baqarah tidak disebutkan, karena memang ada di antara surat yang menceritakannya secara rinci peristiwa keduanya Adam Iblis. Seperti dalam Al-A'raf itu juga agak rinci, dalam Al-Isra juga ada disebutkan cerita itu. Jadi banyak ayat yang bercerita tentang Adam dan Iblis, syaitan dan Iblis ketika dia tidak mau sujud. Ada yang dia berikan alasan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Saya dari api, masa saya pula yang harus sujud? Dikiranya api lebih baik daripada tanah. Benar enggak kira-kira api lebih dari tanah? Jadi salah iblis ini kan dalam berlogika, dalam berkias. Dikiranya api lebih baik. Padahal tanah mau hidup kan, siram hidup. Kalau api malah menghancurkan, panas dia. Jadi syaitan itu panas memang. Kalau ada orang yang pikirannya sudah panas, nah itulah banyak apa. Lah banyak setan di pikiran ini. Kalau rapat semua ya, itu mulu lah yang menamannya. Itu sampai kok lempar kursi. Itu banyak setan masuk. Kalau mulai panas ya. Jadi yang panas-panas itu memang itu ciri-ciri dari setan. Maka Nabi bilang kalau kalian marah bawa beruntuk. Karena marah itu dari api. Marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Jadi kalau kita marah, kok tiba-tiba nak bongi ke bini, abu bodoh cepet. Sebab patut nak menampau sekali tidak jadi, atau dua kali sekali jadi, kan lebih ringan jadinya, atau hilang sama sekali. Nah maka dia mengira bahwa api lebih baik, dan itu pelajarannya luar biasa. Iblis ketika membanggakan asal ciptanya, padahal kemuliaan kita di sisi Allah tidak ditentukan oleh asal kita.
Adam sekarang sedang membanggakan. Disinilah kesalahan besar, bukan Adam. Iblis sedang membanggakan asal ciptanya. Dikiranya itulah yang menyebabkan kemuliaan itu. Dan ternyata kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh asal ciptaan kita. Asal ciptaan kita sama. Kita sebagai manusia, asal cipta kita sama. Maka kalaulah kita mengandalkan itu, kita sama sekali tidak akan mendapatkan kemuliaan apapun. Nah, pada akhirnya dia pun dikeluarkan dari surga. Adam justru ditempatkan di dalam surga, bebas untuk menikmati surga itu. Makanlah semua yang kamu inginkan. Apa yang kalian inginkan silakan untuk dimakan. Satu saja yang tidak boleh. Yang tidak boleh adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Ini dulu pernah disalahgunakan ayat ini dalam kampanye. Ketika yang kampanye itu lawan Golkar, dibacanya ayat ini. Jangan dekat-dekat pohon ini gitu. Dikiranya pohon beringin. Rupanya pohon yang ada sejarah, ada di dalam surga. Jangan dekat-dekat. Iblis karena sudah dihukumi keluar dari surga karena tidak mau sujud. Sekali saja sujud, perintah sujud yang ditinggalkan oleh iblis itu langsung keluar dari surga. Hari ini berapa kali sujud yang ditinggalkan oleh umat Islam? Tapi inginnya tetap surga. Jadi tetap ingin masuk surga tapi sujud ditinggalkan. Sedangkan iblis meninggalkan satu kali perintah sujud. Yang lain dikerjakannya. Karena iblis ada malaikat itu kan taat-taat itu. Yang ini sajalah salahnya. Iblis itu ketika itu disuruh sujud tapi tidak mau. Hukumannya langsung keluar dari surga dan dijamin tidak akan masuk lagi. Coba dijamin tidak akan masuk lagi karena sudah dijamin dia pasti masuk neraka. Maka dia berjanji dan minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, deklah kena hukum dan main. Karena kamu sudah pastikan saya tidak akan masuk surga, pasti masuk neraka. Tolong panjangkan umur saya di dunia dan saya akan menggoda anak Adam. Dijanjikannya seperti itu. Dan permintaannya diterima oleh doanya berarti diterima oleh Allah. Jadi iblis saja berdoa kalau Ta'ala dikabul oleh Allah Ta'ala. Tu awak ragu apa doa kalau Ta'ala. Asal-asal tak kan buat awak pada iblis dulu. Maka berdoa aja lah langsung kalau Ta'ala, jangan minder-minder. Jangan cejuk kubuan-kubuan keramat dulu untuk berdoanya, kok masalah kan. Langsung aja. Iblis, orang yang sudah dihukumkan masuk neraka, memohon kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Atau tidak akan dikabulkan Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi-Nya, taat kepada dia, atau ragu juga. Keyakinan itu yang harus ada. Andaikan keyakinan itu ada, yakinlah Allah pasti akan mengabulkan. Bahkan Nabi mengatakan Allah malu untuk tidak mengabulkan doa ketika hambanya menengadahkan tangannya dan memohon kepadanya. Malu Allah untuk tidak mengabulkan doa itu. Nah, dan diterimalah permintaan iblis itu oleh Allah, dipanjangkanlah umurnya. Maka iblis itu panjang-panjang umurnya, bahkan dia tidak mati kecuali nanti pada hari akhir. Sementara manusia tetap akan mengalami kematian pada waktu mereka masing-masing. Kalau begitu mana banyak manusia atau iblis di dunia? Inya bertambah, tidak mati-mati. Awak bertambah aja tapi mati. Berarti tambah banyak lawan timur ya.
Ini tidak mati-mati dah. Dan Allah berikan umur panjang karena Allah yang menjamin. Jadi ikhwati fillah, ini diceritakan di awal-awal Al-Quran kalau kita baca, dan termasuk dalam dakwahnya Nabi, kisah iblis dan Adam ini juga diceritakan di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, apa pelajarannya? Apa yang bisa kita ambil dari ini semua? Ini tentu akan mengandung pelajaran yang luar biasa dari nampak oleh kita dari urutan ayat Quran itu saja. Begitulah cara untuk membentuk pribadi manusia. Ketika kita sudah sadar dengan hakikat kita dan kita sudah ingin taat, karena kemuliaan hanya dengan ketaatan, tapi jalan ketaatan kita tidak akan pernah mulus. Jalan ketaatan kita jangan disangka tidak akan ada tentangan. Akan selalu ada, karena ada yang sudah berjanji kepada Allah untuk selalu menggoda. Dan iblis itu setelah dihukumkan masuk neraka, cie aja kojol, tidak kojol lain. Kalau dulu sebelum itu kan bisanya sujud, bisa beribadah. Ini enggak, setelah itu satu saja kerjanya. Apa itu? Menggoda manusia. Itu tidak sukses iblis, sebenarnya fokus cik aja. Enggak usah bang. Awaknya banyak nak kan ikon di kaku, air enggak salah saja. Kalau iblis fokus dengan satu pekerjaan, menggoda manusia sebanyak-banyaknya, boleh banyak kawan dalam neraka nanti. Kita coba tengok beberapa poin yang sebagai pelajaran. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini menjadi berita pertama dalam Al-Quran di awal-awal, bukan di akhir-akhir? Karena itu akan membentuk pribadi manusia. Sahabat setelah mendapatkan informasi, turunlah ayat-ayat yang bercerita tentang itu. Sahabat Nabi sudah menyadari betul bahwa dalam perjalanan ketaatannya kepada Allah akan selalu ada musuh yang harus selalu dilawan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innasyaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Lalu apa kata Allah sudahnya? Fattakhizuhu aduwa. Maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh. Apa dek perlu diulang kata kedua? Padahal kan inna syaitana lakum aduwwun mubin. La tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Meyakini bahwa syaitan sebagai musuh itu mudah sekali. Semua kita yakin bahwa syaitan adalah musuh kita. Tapi yang sulit adalah fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia benar-benar sebagai musuh. Aku tidak payah. Mengaku syaitan sebagai musuh, lisan kita mengucapkan. Tapi tindakan kita kadang-kadang menggambarkan bahwa kita sedang berteman dengan syaitan. Musuh kau berkawan tiai. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan benar-benar sebagai musuh. Maka kata laknatullah salah satu yang boleh diucapkan kepada iblis, nyala pasti datang dari Allah, datang dari Rasul, dan dia sudah pasti menjadi musuh kita. Baik, ikhwati fillah, ada berapa poin dari yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Yang pertama, inna Adama huwa aslul bashar. Acik bau nak masuk lah bunyi. Azan dulu, nanti insyaallah kita sambung setelah azan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Yang pertama, inna Adama huwa aslul bashar. Sesungguhnya Adam itu adalah asal manusia. Tidak manusia pertama. Tidak ada manusia sebelum Adam. Ada pemikiran-pemikiran yang datang dari sebagian seperti liberal dan lain sebagainya. Ketika mereka mencoba membaca peristiwa ini, kenapa Allah katakan Adam sebagai khalifah? Khalifah itu apa arti katanya? Khalifah itu artinya pengganti. Maka Abu Bakar Khalifatul Rasul, mengganti Rasul. Sekarang kenapa Adam dikatakan sebagai khalifah? Berarti pengganti. Maka kata mereka berarti jangan-jangan, hanya jangan-jangan, coba kalau itu pasti tidak. Jangan-jangan dulu sudah ada manusia, lalu selesai urusan mereka, sekarang muncul manusia baru. Apa alasan mereka untuk memperkuat itu? Bukankah malaikat mengatakan, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu. Apakah kamu menjadikan di dunia itu orang yang merusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu kalau bukan karena sudah ada sejarah sebelumnya? Kata mereka, iko kalau ndak apa ya iyo so kan malaikat kan ngomong kan, ya Allah, kenapa engkau ciptakan orang yang akan menumpahkan darah, merusak dunia, menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Berarti sudah ada dulu. Tapi itu dugaan-dugaan yang sebenarnya tidak dapat diterima. Ketika malaikat tahu, bukankah malaikat sendiri yang mengatakan bahwa mereka tahu, takkan ada yang mereka tahu kecuali kalau Allah yang beritahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah,
Tak ada ilmu apapun bagi kami kecuali apa yang telah engkau beritahukan. Berarti pengetahuan Adam tadi Allah yang memberitahukan, karena Adam sendiri yang ngomong. Cuma dalam ayat itu memang tidak diceritakan pula Allah menyampaikan kepada mereka. Nah, maka dugaan-dugaan seperti tadi itu tidak dapat diterima. Yang pasti adalah berdasarkan kepada Al-Quran bahwa Adam aslul bashar. Adam adalah asal manusia, dan dialah manusia pertama, maka disebut dengan Abul Bashar, yang penciptaannya sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekarang ada hadis, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah telah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Nya di sini siapa? Sebagian bilang atas dalam bentuknya Adam. Sebagian yang besar mengatakan seperti bentuknya Allah, karena ada hadis lain Allah khalaqa Adam ala suratir Rahman. Tidak pakai dhamir di situ, tapi disebut ala suratir Rahman, seperti bentuknya Allah. Apa makna ini? Ini kalau seandainya salah paham, disinilah salah paham itu bisa terjadi. Karena ada tuduhan-tuduhan bahwa ada yang meyakini bahwa Allah itu sama seperti Adam, panjangnya 60 hasta, karena Adam Allah ciptakan 60 hasta. Maka di antara maknanya kata para ulama, sama seperti bentuk atau sama seperti Allah ala suratir Rahman, itu maksudnya adalah Adam itu diciptakan oleh Allah tidak seperti kita. Kita berawal dari kecil, tambah umur bisa berjalan. Lah bisa berjalan mulai nakal-nakal karena bisa remaja, besar, tua, mati. Adam macam itu? Nah, Adam Allah ciptakan sesuai seperti itulah dia. Tak ada kenek adalah tu pegodang. Ini di antara makna hadis. Jadi dia tidak berubah seperti itu. Maka umurnya sampai 1000 tahun. Awak kok sampai 1000 cendapo kira-kira. Kan tak mungkin, saudara. Kan memang itulah takdir Allah untuk dia. Maka dia tidak bermula dari bayi lalu kemudian menginjak remaja. Nah, tapi ketika Allah ciptakan seperti bentuknya, lalu Allah tiupkan ruh, ala gadang je kali. Sudah seperti itu. Maka mesti dipahami hadis itu secara baik. Jadi yang pertama pelajarannya sesungguhnya Adam itu adalah aslul bashar. Yang kedua, kita singkat saja mengingat waktu juga. Jauharul Islam at-ta'atul mutlaqah. Jauharul Islam, inti dasar yang intisari dari Islam itu sesungguhnya ada pada at-ta'atul mutlaqah, taat secara mutlak kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, tugas kita hanyalah mentaatinya. Kalau tidak, berarti sama dengan iblis. Karena ada ketaatan mutlak. Dan ketaatan kita kepada Allah tidak menunggu kita tahu kenapanya. Apakah kita harus tahu dulu hikmahnya baru kita taat? Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, pasti ada tujuannya. Tapi tugas pertama kita sebagai hamba Allah, pada semua bentuk hukum dan aturan, tugas pertamanya adalah beriman, amalkan. Ini tugas pertama, bukan mencari tahu. Saya belum akan berpuasa kecuali sudah tahu hikmah dari puasa itu. Itu kalau tidak tentu hikmah, tidak bisa puasa, tidak. Maka at-ta'atul mutlaqah, taat secara mutlak, ini jauharul Islam. Ini intisari
Dari Islam kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah dalam semua hal. Ketaatan kita dalam berakidah, ketaatan kita dalam ibadah, ketaatan kita dalam taat muamalah, keadaan kita dalam taat pada akhlak dan etika. Semua memang kewajiban pertama kita harus iman dan kemudian amalkan. Tidak perlu banyak tanya. Apa yang tidak mau iblis untuk langsung sujud? Karena dia tidak memiliki ketaatan mutlak tadi. Dicai-cai dulu alasan deh, kosan tidak pas untuk sujud. Inilah bahayanya ketika di hadapan hukum Allah, di hadapan ketentuan Allah, baik dalam berakidah maupun dalam muamalah, andaikan kita tidak langsung mentaatinya, tapi kita coba utak-atik dulu, jangan-jangan berakhir pada penolakan dari apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kesalahan sebahagian dari ahlul kalam dalam persoalan akidah. Kata mereka, kewajiban pertama bukan beriman, tapi kewajiban pertama adalah an-nazar. An-nazar berarti menganalisa, mengkaji apa yang diperintahkan. Ternyata setelah dikaji, rupanya enggak sejalan dengan akalnya. Akhirnya ditinggalkan. Maka kata mereka, awwal wajibin an-nazar. Ada orang menanya Bu Ilai, awal wajib bukan nazar, tapi al-qasdu ila nazar, berniat untuk nazar. Jadi tidak perlu nazar, berniat dulu untuk melakukan analisa. Semua itu tidak bisa diterima karena awal wajib adalah al-iman, at-ta'ah, taat secara mutlak. Ketaatan mutlak itulah bukti bahwa kita menjadi hamba Allah. Maka disebut dengan hamba. Yang paling mengerti dengan makna hamba itu justru adalah orang-orang jahiliyah. Karena pada masa mereka ada hamba. Pada masa kita tidak ada lagi hamba. Sekarang tidak ada hamba. Adakah manusia yang hamba? Tidak ada. Hamba sahaya. Tapi masa jahiliyah banyak hamba. Mereka sangat paham dengan kata hamba. Siapa itu hamba? Hamba tidak menentukan hidup dirinya sendiri. Hamba pada masa itu, hamba sahaya pada masa jahiliyah, hidupnya tergantung tuannya. Apa kata tuannya itu harus dia lakukan. Kamainya, baikiannya, baik. Itulah hamba pada masa dulu. Nah, ketika kita disebut sebagai hamba Allah, di situ berarti terkandung makna at-ta'atul mutlaqah. Taat secara mutlak. Yang ketiga, dari kisah tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa qabiliyatul insani lil-wuqu'i fil khati'ah. Ada kemungkinan manusia itu mau terjatuh pada kesalahan. Yang namanya manusia sangat memungkinkan untuk terjatuh pada kesalahan. Adam sebagai manusia pertama yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya sudah berupaya untuk taat kepada Allah, tetapi tetap saja berhasil digoda dan diganggu imannya, keyakinannya, perbuatannya dapat tergoda dan diganggu oleh iblis laknatullahi alaihi. Nah, karena itu memang manusia, maka namanya juga manusia. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Manusia itu apa bahasa Arabnya? Ada di antaranya an-nas. Nas itu berarti nasiya, yansa, nasiyun. Nasi. Artinya lupa. Jadi pelupa. Mansia. Mansia itu manusia, dari kata mansia. Artinya adalah memang punya sifat. Ada kealfaan yang kita tidak bisa hindarkan. Karena kita manusia. Itu Nabi pernah lupa.
Pernah, karena dia manusia. Inilah hikmah kenapa Nabi tetap pernah lupa, supaya dia tetap sebagai manusia. Kadang 2 rakaat salam. Seharusnya sholat sampai rakaat 2 rakaat salam. Masa Nabi bisa jadi itu? Bisa, karena dia manusia. Jadi Nabi ditakdirkan oleh Allah pernah lupa supaya dia tetap berada pada posisi dia sebagai manusia. Karena manusia semuanya pasti pernah lupa. Ada kealpaan yang pada diri kita. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita terjadi kekeliruan pada diri kita karena memang tabiat kita sebagai manusia. Dan Adam pun ternyata dia berhasil digoda oleh syaitan sehingga terjatuhlah dia pada khati'ah, pada kesalahan. Berarti Adam dan Iblis bersalah karena tidak mau sujud. Adam bersalah tidak? Bersalah karena melanggar perintah Allah, lebih percaya kepada yang dikatakan oleh iblis. Dan itu nampak juga di situ tabiat manusia, bahwa manusia ini suka dia kekal dalam kebaikan. Maka diganggulah keyakinannya oleh terhadap pohon iblis itu mengganggu dari sisi itu. Ya Adam, bukanlah Allah melarang kamu makan buah ini kecuali supaya kamu tidak kekal dalam surga. Kamu ingin tidak kekal? Ingin katanya, makan. Berarti dibalik-balik anda. Jadi kerja iblis itu memang balik-balik itulah. Dan tabiat manusia ternyata memang selalu ingin kekal dalam kekayaan, kekal dalam kekuasaan. Ada orang mau tundai jabatan, nak naik kau ya. Maka dicarilah celah oleh iblis tadi. Kamu kalau mau kekal di surga makan itu. Ternyata dimakannya. Dan nampak tabiat itu pada manusia-manusia yang lain. Kalau lah kayu, ndak orang nak miskin sudah tu lah. Kalau dapat jabatan selalu ingin yang lebih tinggi. Tetapi andaikan dia mendapatkannya dengan cara yang salah, berarti itulah kekeliruan besar yang ada pada dirinya. Tapi ingin saya katakan, Adam dan iblis dua-duanya bersalah. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah Adam mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Sedangkan iblis tidak mau mengakui kesalahannya, tetap bertahan mengaku bahwa dia yang baik, dia yang benar. Mengaku seperti itu dan tidak mau mengakui kalau dia sebagai yang makhluk yang bersalah. Sementara Adam dia siap untuk mengakui kesalahannya. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia banyak salah, bahkan sangat banyak. Sekarang persoalannya, apakah kita ingin mengakui kesalahan kita itu sehingga seperti Adam yang mengakui kesalahannya dan Allah terima taubatnya, ataukah kita tetap saja tidak mau mengakui kesalahan itu sehingga kita berlumuran dosa terus tanpa kita mau mengakui sebagai orang yang salah. Kalau tidak mau mengakui sebagai orang bersalah berarti sama dengan iblis. Tapi kalau Leo mau mengakui berarti sama dengan Adam. Dan ketika Adam bertaubat kepada Allah, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah menerima taubat hambanya yang berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Karena memang sifatnya itu, sifat Allah itu adalah taubat. Bahkan sifat Allah yang berkaitan dengan pengampunan dosa itu yang paling banyak. Dia nama dan sifatnya tauwab, penerima taubat. Ada Ghafur, Maha Pengampun. Ada Ghaffar, sama Maha Pengampun. Ada
ghafir. Ghafir sama akar katanya, yang mengampuni. Ada qabilit taubah, penerima taubat. Nama Allah yang paling banyak hubungannya dengan pengampunan dosa. Ya, memang dosa memang banyak. Sebanyak apapun dosa hamba, hatta walau kana misla zabadil bahri, meskipun sama banyaknya dan buih di laut, Allah terbuka pintu taubatnya, terbuka tangannya untuk menerima taubat hamba di malam hari bagi mereka-mereka yang berbuat dosa di siang hari. Terbuka pula pintu taubat Allah di siang hari bagi mereka-mereka yang bersalah di malam hari. Hadis ini sebenarnya mengatakan kepada kita bahwa dosa hamba Allah itu bisa terjadi siang dan malam. Maknanya lebih banyak ya dosa siang itu malam. Ada orang siang lolok kan, malam jago. Ada orang malam lolok, siang jago. Nya waktu lolok ada dosa. Waktu tidur tidak ada dosa, waktu jago ada dosa. Dan dosa hamba bisa terjadi di siang hari dan bisa terjadi di malam hari, dan pintu taubat Allah berarti tidak pernah tertutup. Kapan tertutup? Kalau sudah matahari terbit di barat. Iku matahari hakiki atau enggak? Ini macam-macam hakiki majazi gini. Ikut ndak hakiki ada ustaznya. Matahari di situ itu majazi. Artinya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang sudah terbit di barat. Jadilah tabik matahari di barat kininya. Itu kalau lah tabik matahari ndak ada tabak lah. Maka matahari di situ hakiki. Matahari yang sebenarnya, karena matahari juga adalah makhluk Allah yang tunduk kepada perintah Allah. Sekarang Allah perintahkan dia terbit di timur. Terbit dia di timur. Satu saat ketika Allah perintahkan terbit di barat, maka dia akan terbit. Inilah yang at-ta'atul mutlaqah. Mutlak ketaatan, tidak bisa membantah. Cuma kita sebagai manusia, ketaatan kita sifatnya adalah taw'an, sedangkan makhluk Allah yang lain ketaatannya adalah karhan. Memang dipaksa seperti itu. Kalaulah boleh memilih, bumi ini tidak mau diinjak-injak. Tapi itulah ketaatannya kepada Allah. Kalaulah boleh memilih, hewan kurban tuh tidak akan mau dia disembelih. Tapi itulah ketaatannya kepada Allah. Pohon karet dah macam dapur taat ke Allah Taala. Dipotong azab, adibawa ada. Kadang-kadang manusia yang memanfaatkan hasil karet itu yang durhaka pada Allah. Sementara karetnya taat kepada Allah. Nah, maka begitulah bahwa sesungguhnya ketaatan mutlak yang memang harus kita berikan kepada Allah. Andaikan terjadi kesalahan, terjatuh kepada satu hal yang salah, maka kita punya peluang untuk bertaubat yang sudah dicontohkan oleh bapak kita Adam alaihis salam. Dulu dua-duanya sama-sama di surga. Sama. Iblis dikeluarkan dari surga karena kedurhakaannya. Tidak di surga. Adam dikeluarkan dari surga karena kedurhakaannya. Kan durhaka sama Allah. Sama-sama keluar enggak? Sama. Tapi pulangnya nanti sama enggak? Nah. Maka Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam itu memberikan bahasa yang sangat luar biasa bahwa kampung asal kita adalah surga. Kenapa Nabi membahasakan kita musafir? Kan kita kan semuanya musafir. Musafir itu, adakah musafir yang tidak mau pulang? Pai pantai Cerocok mama, itu nak tinggi situ.
ingin pulang. Jadi yang namanya musafir pasti akan pulang. Maka kata Ibnu Rajab, kita akan pulang kampung. Cuma apakah kita pulang kampung sebagai iblis atau pulang kampung sebagai Adam? Kalau ingin seperti Adam, berarti bertobatlah, perbanyaklah taubat. Tapi kalau tidak, berarti nanti dia tidak kembali ke surga seperti iblis yang dikembalikan oleh Allah kepada nerakanya. Ini pelajaran-pelajaran yang tentu saja akan sangat banyak sekali yang bisa kita ambil. Saya tidak baca semuanya, saya coba ambil yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ada di antaranya pada poin yang ke-6 di sini, al-ihtirazu minal hasadi wal kibr. Jadi dari pelajaran kisah Adam dan iblis tadi ada pelajaran penting, ihtiraz minal hasad wal kibr. Kita harus selalu mewaspadai dan menjauhkan diri kita dari hasad dan kibir. Hasad dan kibir itu dua usulul khataya. Usulul khataya, pangkal dari dosa, pangkal dari semua dosa. Itu diantaranya al-kibr. Dan ternyata memang kibir artinya kesombongan. Kesalahan pertama yang terjadi dalam catatan sejarah itu kesombongan. Itulah kesalahan iblis. Dan kesalahan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia itu hasad. Hasad itu apa? Iri. Kapan terjadinya? Itu terjadi antara anaknya Adam, Habil dan Qabil. Ada hasad ketika dia dinikahkan secara silang. Maka ini kalau kita bicara tentang syariat umat terdahulu pada masa Nabi Adam, boleh nikah dengan saudara kandung. Karena tidak ada orang lain itu kan nikah. Lahirlah dia dua-dua kan, kembar-kembar. Laki perempuan lalu dinikahkan secara silang, akhirnya manusia berkembang. Tapi pada syariat kita, umat Nabi Muhammad, haram hukumnya nikah dengan saudara kandung. Jangankan saudara kandung, saudara sesusuan saja tidak dibolehkan. Maka balik kepada yang tadi, hasad pertama kali terjadi itu ada pada Adam dan anaknya Adam, terjadi pada manusia seperti itu. Karena ada calon yang satu ini agak lebih ancak kena kan, iko kuang sekene. Berarti fitrah manusia juga dari dulu berarti mencen-cenan ancak-ancak kan. Hanya makanya Nabi kan ada sahabat Nabi kan, nikahi disebabkan pernikahan itu kan kena 4. Pertama Nabi bilang li jamaliha, karena kecantikannya. Dia dulu pernah bantah-bantah deh gara-gara itu. Akhirnya terjadi pembunuhan. Itu berarti sebabnya adalah hasad. Al-kibr itu akan menyebabkan dosa-dosa yang lain dalam kehidupan kita. Kedurhakaan kita kepada Allah, kedurhakaan kita kepada Nabi, itu bisa disebabkan oleh kesombongan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, setiap kali hamba Allah berbuat dosa, pada saat itu pasti ada unsur kesombongan. Sekarang sombong itu apa? Kapan kita disebut kibr? Dalam hadis Nabi dikatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti bagian dari kesombongan adalah menolak kebenaran, menolak sunnah Nabi, menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Itu semua bagian dari al-kibr, karena tidak lagi dia menunjukkan ketaatan dan ketundukannya kepada Allah. Berarti dia lebih mengedepankan apa yang ada di pikiran dia, sehingga apa yang ditetapkan oleh Allah menjadi tertolak, tidak dia taati. Iblis ternyata gambaran yang paling tepat untuk soal al-kibr ini.
Tapi bukan untuk dicontoh. Ini untuk dijauhi. Karena dialah yang pertama kali menunjukkan kesombongan. Nah, gak usah salah paham. Kan ini gambaran yang tepat dalam kesombongan. Diamalkan sudah itu. Makanya saya langsung katakan, bukan untuk dicontoh. Karena yang berhak sombong itu satu saja, hanya Allah. Hanya Allah yang berhak sombong. Itulah sebabnya salah satu dari nama Allah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Apa setelah itu? Kan ada Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Apa arti mutakabbir? Sombong. Kenapa dia diberi nama itu? Memang dia yang pantas sombong. Satu-satunya yang pantas sombong hanya Allah. Maka ketika ada orang yang sombong, berarti dia mengambil selendang itu. Dia mengambil sesuatu yang hanya pantas untuk Allah. Sehingga begitu murkanya Allah kepada iblis karena dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Karena yang pantas sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jadikan ini yang terakhir. Iblis huwal adu li Adam wa zawjihi wa dzurriyyatihima. Iblis itu dia adalah merupakan musuh bagi Adam, istrinya, dan anak keturunannya. Jadi ketika kita bicara tentang permusuhan Adam, iblis kepada Adam, itu ndak anggap berada ujian Adam dulu ya. Ndak cik itu Adam dulu no. Adam dan cucu-cucu Adam sampai hari kiamat. Jadi bukan sekadar tinggal sejarah. Sehingga dengan itu kita paham, berarti dulu iblis berhasil begini. Betapa banyak keberhasilan setelah itu yang dibuktikan oleh iblis dalam sejarah perjalanannya dalam menepati janjinya kepada Allah. Akan digodanya dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Ada ayat yang bilang itu saja? Yang bilang seperti itu kan? Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, iblis akan menggoda manusia. Apa kata Ibnu Abbas? Kenapa Allah di situ tidak sebut iblis tidak berani mengatakan dari atas? Coba baca dalam kitab Syarhu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Lalikai, ada riwayat datang dari Ikrimah. Ibnu Abbas mengatakan seperti itu. Tidak sanggup dia mengatakan dari atas itu, karena Allah berada di atas. Itulah cik dalil. Nah, oleh karena itu ada satu kemuliaan bahwa di atas itu ada satu kekuatan yang tidak bisa dia lawan. Artinya apa? Andaikan kita selalu berharap kepada yang di atas, memohon kepada yang di atas, selalu menengadah ke atas, insya Allah iblis tidak berhasil menggoda kita. Tapi kalau kita sudah lupa dengan yang di atas itu, nak di kiri, nak di kanan, nak belakang, iblis akan berhasil untuk menggoda umat manusia. Oleh karena itu, selalulah dekat dengan dia yang di atas. Bapak aja Pak Ustaz, waduh kayaknya datim. Kedekatan di sini, kedekatan dalam artian khasa. Jadi kalau kita bicara ma'iyah, kebersamaan, kedekatan, itu bisa dibagi dua. Ada ma'iyah khasa, kebersamaan secara khusus. Allah ma'al muhsinin, bersama orang-orang yang muhsinin. Ma'al muttaqin, bersama orang-orang bertakwa. Apa makna bersama di sini? Ini bersama secara khusus dalam artian Allah berikan perlindungan, Allah jaga dia, Allah bantu dia. Tapi kalau ma'iyah ammah, kebersamaan secara umum, Allah bersama segala-galanya.
Maka wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Itu ma'iyah yang secara umum. Mau muslim, mau kafir, Allah bersama mereka. Tapi ketika bersama orang beriman, maka bersama di situ tidak lagi sama artinya dengan yang tadi. Kebersamaan yang memberikan ma'unah, an-nasr, wat-tamkin, wal-afiyah, wat-taufiq. Itu yang dimaksud dengan ma'iyah khasah dan hanya didapat oleh orang-orang yang beriman. Selalulah mendekat kepada yang di atas agar kita tidak mampu digoda oleh iblis dan syaitan. Saya kira ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada di antara poin yang tidak kita sampaikan karena tadi sudah terjabarkan setidaknya sekilas dari penyampaian kita. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallahi atqakum. Akar katanya sama, karuma. Cuma yang satu mazidnya satu huruf dan menambahkan hamzah menjadi akrama. Tapi akrama di situ bukan fi'il. Akramakum di situ isim tafdil. Yang paling mulia. Kalau karama itu baru dia fi'il. Namanya fi'il mudha'af dengan menggandakan ainul fi'li. Penggandaan ainul fi'li itu faedahnya adalah litaktsir, untuk menunjukkan banyak. Jadi kemuliaan itu banyak diberi Allah Ta'ala, bukan asal-asal saja. Berbagai macam bentuk kemuliaan kita bisa mendapatkannya. Walaqad karramna bani Adam. Sementara akramakum sebenarnya bukan dalam bentuk fi'il, kecuali kalau akrama yukrimu, ikraman itu baru dalam bentuk fi'il. Itu ada dalam ilmu nahwu tentunya, atau dalam ilmu saraf. Wallahu a'lam. Karuma, kalau karuma, karama menjadi mudha'af, artinya mulia. Kalau karuma di bawah sawah lailur. Karuma ada mukhumah itu boleh. Karim akar katanya sama. Maka karim artinya adalah mulia. Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia, yang agung. Karuma. Karuma. Ingatnya karuma yuk. Ada karuma. Itulah asal katanya. Wallah barakallahu fikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar